Kamar pengantin di lantai teratas hotel bintang 5 itu bernilai ratusan juta rupiah per malam. Udara dipenuhi aroma mawar impor merah darah yang bertebaran di atas ranjang king size. Namun hawanya terasa sedingin lemari es. Di luar jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga plafon, langit malam Jakarta menggelegar hebat. Petir menyambar ganas, seolah sedang melakukan eskalasi kemarahan alam yang merobek keheningan ibu kota yang tak pernah tidur. Jelep, jeger, cahaya kilat putih membutakan, menerangi sudut ruangan yang paling gelap. Di sana, bukan sosok pengantin wanita anggun dengan gaun tidur sutra yang menanti, melainkan Kiara, CEO yang dijuluki wanita besi dari Aditama Group. Figur yang sangat ditakuti dan memiliki otoritas mutlak di dunia bisnis. Namun malam ini, wibawa itu hancur lebur. Ia meringkuk gemetar di atas karpet tebal buatan Turki, memeluk lututnya sendiri dengan putus asa. Wajah cantiknya pucat pasi nyaris membiru. Napasnya memburu tak terkendali. Seakan pasokan oksigen di ruangan super mewah itu telah disedot habis. Kuku-kukunya yang berpoles manikur mahal, tanpa sadar menggaruk lengannya sendiri, hingga kulitnya terkelupas dan meneteskan darah segar. "Matikan lampunya! Jangan sentuh aku! Menjauh!" jerit Kiara histeris. Suaranya pecah, dipenuhi teror yang tak rasional dan rasa sakit yang mendalam. Tangannya yang gemetar meraup sebuah map tebal dari meja nakas dan melemparnya sekuat tenaga beserta selembar cek bernilai 10 miliar rupiah. Kertas-kertas berharga itu melayang, menghantam dada Bima sebelum jatuh berserakan di lantai kayu mahoni. "Anda dengar? Anda cuma suami di atas kertas. Tameng untuk kursiku. Jangan pernah berani mendekat seingsi pun." Bima mematung di tengah ruangan raksasa tersebut. Kertas cek dengan nominal luar biasa fantastis itu tergeletak tepat di ujung sepatu pantofel murahannya yang kulitnya sudah mengelupas parah. Hanya beberapa hari yang lalu, ia hanyalah seorang buruh gudang biasa. Kehidupannya berkutat pada debu, keringat, dan rumah kos sempit berdinding tripleks di pinggiran kota Jakarta. Setiap malam, ia harus menghitung setiap lembar ribuan rupiah yang lecek, mengorbankan jatah makannya sendiri demi melakukan optimalisasi biaya cuci darah ibunya yang menderita gagal ginjal stadium akhir. Pernikahan ini sama sekali bukan kisah keajaiban Cinderella versi pria, seperti yang sering diceritakan di novel picisan. Ini adalah transaksi bisnis berdarah dingin, sebuah eksploitasi kemiskinan di mana ia harus menjual martabat, kebebasan, dan masa mudanya demi menyambung nyawa sang ibu. Bima menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Sebagai laki-laki yang diajarkan untuk memiliki integritas tinggi sejak kecil, diperlakukan seperti anjing penjaga bayaran atau sekedar aset perusahaan adalah sebuah penghinaan mutlak yang mengoyak harga dirinya. Logikanya meneriakkan satu hal, berbalik, robek cek hina itu, banting pintu berlapis emas ini, dan kembali ke kehidupannya yang miskin namun merdeka. Namun, realitas seringkali lebih kejam dari sekedar harga diri. Di sisi lain, Bima sangat menyadari bahwa Kiara tidak punya pilihan selain melakukan langkah putus asa ini. Syarat mutlak dalam wasiat mendiang ayahnya menjerat wanita itu bagai tali algojo. Sang pewaris tahta harus memiliki suami sah secara hukum sebelum rapat umum pemegang saham RUPS tahunan digelar. Jika gagal, seluruh hak suara mayoritasnya akan jatuh ke tangan wali keluarga. Tante Rini, manipulator ulum yang telah lama membangun faksi pemberontak dari dalam perusahaan dan siap menerkam kekuasaan kapan saja. Untuk mempertahankan posisinya, Kiara membutuhkan bidak catur yang miskin, tak punya koneksi politik, tidak memiliki kuasa hukum, dan tentu saja mudah dikendalikan dengan uang. Bima adalah kandidat dengan kriteria sempurna untuk mitigasi risiko tersebut. Namun, CEO arogan itu tak pernah menduga bahwa pada malam pertama kesepakatan ini, topeng besi yang selalu ia kenakan akan hancur berkeping-keping tepat di hadapan buruh gudang yang ia rendahkan. Jer, gelegar guntur kembali menyambar, kali ini lebih keras, membuat kaca jendela bergetar hebat. Kiara menjerit tertahan.
Ia menutup telinganya kuat-kuat, merapatkan tubuhnya ke dinding, mencari perlindungan dari ancaman masa lalu yang tak kasat mata namun terus memburunya. Trauma psikologis yang sangat berat sedang mengambil alih kesadarannya. Melihat wanita 32 tahun yang biasanya tampil dengan arogansi dan rasionalitas tingkat tinggi itu, kini tak lebih dari anak kecil yang terperangkap dalam ketakutan absolut, amarah di dada Bima perlahan luruh. Ego kelakiannya yang tadi terluka, kini digantikan oleh sesuatu yang lebih mendalam. Insting alaminya sebagai pemuda yang terbiasa bersabar, merawat ibunya yang sakit kritis siang dan malam, perlahan mengambil alih. Bukan karena lembaran 10 miliar yang menggiurkan itu, melainkan murni empati kemanusiaan yang memang mengalir deras di nadinya. Bima melangkah maju, sangat perlahan, tanpa menimbulkan suara langkah sedikit pun. Ia sangat memahami bahwa menyentuh seseorang yang sedang mengalami serangan panik akut justru akan memicu respons berontak yang lebih parah. Dengan ketenangan yang luar biasa, Bima berjalan melewati ranjang mewah itu menuju jendela. Ia menarik tirai tebal berlapis beludru hingga tertutup sangat rapat, memblokir seluruh kilatan petir yang menyiksa dari luar. Lalu, ia berjalan ke panel dinding, meredupkan lampu utama ruangan, dan hanya menyisakan pendar lampu tidur di sudut ruangan yang memancarkan cahaya keemasan yang redup, hangat, dan memberikan ilusi perlindungan. Bima kemudian duduk bersila di atas lantai karpet, sengaja menjaga jarak aman sekitar 1 meter dari sang CEO agar wanita itu tidak merasa invasi privasinya dilanggar. Hening sejenak. Hanya terdengar suara napas Kiara yang putus-putus dan rintik hujan yang menghantam kaca. Lalu, dari bibir pemuda 23 tahun itu, mengalirlah sebuah senandung tua. Sebuah lagu Nina Bobo tradisional yang sangat pelan, temponya lambat, nyaris terdengar seperti bisikan angin yang menenangkan. Bersamaan dengan lantunan itu, tangannya mulai menepuk-nepuk pinggiran sofa di dekat Kiara dengan ritme konstan yang terukur. Puk, puk, puk. Diam, ku bilang, diam, rintih Kiara dengan bibir gemetar. Namun penolakannya terdengar sangat lemah dan tidak bertenaga. Matanya yang memerah dan sembab membelalak menatap wajah Bima di bawah keremangan cahaya. Ada sesuatu yang sangat ganjil. Ritme tepukan yang konstan itu, nada sumbang dan sederhana yang dialunkan itu, rasanya menembus langsung, merobek pertahanan logika dan masuk ke relung alam bawah sadarnya yang paling gelap. Tembok ketakutan di dadanya seakan dibongkar paksa oleh validasi rasa aman yang entah datang dari mana. Sebuah resonansi emosional yang aneh. Napas Kiara yang tadinya tersengal, perlahan mulai teratur dan melambat. Ketegangan pada otot-otot bahunya mengendur. Tangan yang sedari tadi melukai lengannya sendiri, perlahan turun dan terkulai lemas di atas karpet. Kiara menatap lekat pria miskin di hadapannya, dengan tatapan nanar yang dipenuhi kebingungan luar biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir kehidupannya yang keras, wanita besi yang selalu dihantui teror gelap dan insomnia akut itu, perlahan menutup mata. Ia tertidur pulas, tanpa harus menelan segenggam pil penenang, direngkuh oleh kedamaian yang dibawa oleh senandung seorang buruh gudang. Beberapa jam kemudian, waktu berjalan tanpa terasa. Sinar matahari pagi Jakarta yang hangat menembus celah kecil dari tirai yang semalam ditutup rapat oleh Bima, menyinari sebagian kecil karpet ruangan. Saat Bima membuka mata dari tidurnya yang tidak nyaman di atas sofa, ia mendapati Kiara sudah berdiri tegak di depan cermin besar. Wanita itu telah selesai merias diri, mengenakan setelan blazer desainer berwarna navy dengan potongan asimetris yang tajam dan elegan. Wajahnya kembali sedingin es batu, posturnya kaku, dan dagunya terangkat angkuh, seolah keruntuhan mental dan tangisan histerisnya semalam hanyalah sebuah ilusi optik belaka. Masker ketegaran dan otoritasnya telah terpasang kembali dengan sangat sempurna. Bersiaplah, siang ini ada jadwal makan siang dengan keluarga besar. Perhatikan tata kramamu. Jangan bertingkah kampungan dan mempermalukanku di depan para dewan direksi, ucap Kiara sangat dingin.
Nada suaranya tajam mengiris bagai silet. Bahkan ia berbicara tanpa menoleh sedikit pun pada Bima. Tangannya sibuk menekan rangkaian kode angka rahasia pada panel brankas baja yang tertanam tersembunyi di balik lukisan dinding. Bima bangkit secara perlahan, mengusap wajahnya yang lelah dan masih mengantuk. "Baik, Nyonya," jawabnya datar, profesional. Namun di dalam hatinya, ia harus menahan rasa perih akibat perubahan sikap yang begitu drastis dan tak punya hati itu. Klik. Pintu brankas tebal berlapis baja itu terbuka. Kiara menyingkir sejenak, melangkah menuju laci mejanya untuk mengambil tumpukan dokumen legal yang harus ditandatangani hari ini. Tepat pada detik itulah, mata Bima tanpa sengaja menangkap isi di dalam brankas tersebut. Di antara tumpukan emas batangan yang menyilaukan mata, dan map berisi sertifikat tanah bernilai miliaran rupiah, terdapat sebuah kotak beludru merah kecil yang dibiarkan terbuka. Di dalam kotak mewah itu, tergeletak sebuah benda yang secara logika sangat tidak relevan untuk disimpan berdampingan dengan harta karun konglomerat. Sebuah gelang anyaman. Gelang itu terbuat dari tali parasut murahan, yang kondisinya sudah sangat usang, kumal dipenuhi noda masa lalu. Dan bagian tengahnya terputus kasar, seakan ditarik secara paksa. Napas Bima tiba-tiba tercekat di tenggorokan, seakan ada tangan gaib yang mencekik lehernya. Matanya membulat sempurna, pupilnya mengecil. Tubuhnya bereaksi mendahului otaknya. Ia refleks menunduk, menatap pergelangan kaki kirinya sendiri yang sedikit menyembul dari balik lipatan ujung celananya yang kebesaran. Di pergelangan kakinya, melingkar sisa gelang anyaman yang identik. Pola anyamannya, bentuk kerajutannya yang kasar karena dibuat oleh tangan amatir. Bahkan warnanya yang memudar menjadi abu-abu kusam akibat dimakan usia, semuanya sama persis. Bentuk potongannya yang terputus seolah meneriakkan bahwa kedua benda itu adalah dua keping puzzle yang terpisah. Dek! Rasa sakit yang luar biasa dahsyat tiba-tiba menghantam kepala Bima, bagai dihantam palu godam tepat di ubun-ubunnya. Ia terhuyung mundur selangkah, kedua tangannya memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Sebuah kilatan memori yang selama bertahun-tahun terkunci rapat di sudut amnesianya, tiba-tiba meledak di benaknya tanpa ampun. Sebuah ruangan kosong yang sangat gelap gulita, bau kayu yang lapuk, debu, dan tanah lembab yang menyengat hidung, suara tangisan anak perempuan berseragam mewah yang terseduh-seduh di sudut ruangan, kilatan petir yang menyambar dari celah jendela, dan sebuah tangan kecil yang gemetar menarik gelangnya hingga terputus demi sebuah janji keselamatan. Hanya sedetik. Durasi rasa sakit itu hanya sesaat sebelum menguap kembali, meninggalkan Bima yang kini berdiri mematung dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi kemejanya. Punggungnya menegang. Ia menatap punggung Kiara yang berdiri tegak dan angkuh di seberang ruangan. Jantung pemuda itu berdegup kencang, memompa darahnya dengan ritme gila. Mengapa CEO arogan yang memiliki segalanya dan bisa membeli dunia ini dengan jentikan jari, justru menyimpan barang rongsokan dari masa lalu di dalam brankas rahasianya? Dan benang merah berdarah macam apa yang sebenarnya menyatukan takdir dua manusia dari kasta yang saling bertolak belakang ini? Kemegahan arsitektur klasik Eropa dari mansion utama keluarga Aditama di kawasan elit Menteng siang itu, alih-alih mengundang decak kagum, justru terasa sangat mencekik bagi Bima. Pemuda yang biasanya akrab dengan peluh, debu gudang, dan aroma jalanan ibu kota itu, kini berdiri kaku bagaikan manekin dalam balutan jas sewaan yang sedikit kebesaran di bagian bahu. Ia benar-benar merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Di sekelilingnya, terbentang lautan manusia yang merupakan representasi dari puncak piramida sosial Jakarta. Aroma perpaduan dari cerutu Kuba, parfum niche bernilai puluhan juta, dan hidangan truffle menguar memenuhi aula utama yang diterangi oleh lampu gantung kristal raksasa. Denting gelas sampahnya yang beradu dan tawa renyah yang terdengar sangat terlatih mendominasi pesta keluarga hari Minggu itu. Namun Bima cukup cerdas untuk menyadari satu hal. Bagi Tante Rini dan putranya Kevin,
Acara ini bukanlah sekadar jamuan makan siang biasa. Ini adalah sebuah panggung eksekusi sosial yang dirancang secara presisi untuk menghancurkan kredibilitas Kiara di depan para pemegang saham, dengan menjadikan suami jadi-jadiannya sebagai kelemahan utama. Kevin, pewaris faksi oposisi dalam keluarga itu, berjalan menghampiri Bima dengan senyum penuh kelicikan yang disembunyikan di balik wajah aristokratnya. Jam tangan Richard Mille di pergelangan kirinya berkilat memantulkan cahaya saat ia menggoyangkan gelas red wine di tangannya. Tatapannya sangat merendahkan, menyapu sosok Bima dari ujung rambut yang disisir kaku hingga ke sepatu kulit sintetisnya yang sudah mulai mengelupas di bagian ujung. "Mohon perhatian semuanya sejenak," seru Kevin dengan suara bariton yang dilantangkan, sengaja memukul pelan gelas kacanya dengan garpu perak untuk memecah keramaian dan menarik atensi mutlak dari puluhan kolega bisnis serta kerabat keluarga. Ruangan yang tadinya dipenuhi dengung percakapan mendadak hening. Atmosfer berubah tegang. Di sudut ruangan, Kiara yang sedang berdiskusi serius dengan dua orang anggota Dewan Direksi Senior langsung menoleh. Rahangnya mengeras seketika. Firasat buruk menyergap insting bisnisnya. "Mari kita sambut dengan hangat anggota terbaru dari silsilah keluarga Aditama," lanjut Kevin. Nada bicaranya terdengar sopan, namun intonasinya syarat akan bisa yang sangat mematikan. Ia menepuk pundak Bima terlalu keras, sebuah gestur dominasi. "Perkenalkan, ini Bima, pemuda pekerja keras, seorang buruh pengangkut barang di gudang logistik, yang kini telah resmi diangkat menjadi suami pajangan. Luar biasa bukan selera sepupu saya sekarang?" Dari sekian banyak putra konglomerat dan politisi di negara ini, ia rela turun kasta sejauh ini, mencari pemuas hasrat, sekaligus tameng hukum untuk seorang CEO yang kesepian. Gunjingan sinis, tatapan meremehkan, dan tawa tertahan langsung bergema di seluruh penjuru ruangan, seperti paduan suara lebah yang mengerikan. Bisik-bisik tajam mulai menelanjangi status sosial Bima. Wajah pemuda itu memanas hebat, telinganya berdengung keras. Penghinaan publik ini dilakukan secara brutal, tanpa filter dan tepat sasaran. Tidak cukup sampai di situ untuk memuaskan arogansinya, Kevin merogoh saku dalam celana bahan mahalnya. Ia mengeluarkan segepak uang pecahan 50 ribuan lecek, entah dari mana ia sengaja menyiapkannya, lalu dengan gestur dramatis melepaskannya ke udara. Kertas-kertas uang itu melayang, jatuh berhamburan tepat di atas marmer Italia, mengelilingi kedua telapak kaki Bima. "Ups, maaf, tanganku sedikit licin," kekeh Kevin dengan ekspresi wajah yang sangat memancing amarah. "Tapi kalau memang asal-usulmu dari jalanan bawah, buktikanlah insting bertahan hidupmu Bima. Ambil uang itu. Bukannya orang dengan kelas ekonomi sepertimu paling suka memungut uang receh. Anggap saja ini kompensasi dari keluarga besar kami. Sebagai tip karena engkau sudah bersedia melayani Nyonya Kiara dengan baik di ranjang." Udara di dalam aula mewah itu seakan membeku dan berubah menjadi hampa. Semua mata kaum elit menatap Bima dengan tatapan menghakimi, menunggu reaksi dari pria rendahan yang baru saja diludahi harga dirinya. Jauh di seberang ruangan, Tante Rini tersenyum puas sambil menyesap teh Earl Grey-nya. Manuver putranya sangat sempurna. Tante Rini hanya tinggal menunggu bom waktu meledak. Bima pasti akan tersinggung, mengamuk, memukul Kevin, lalu berlari pergi meninggalkan pesta. Jika skenario itu terjadi, Tante Rini memiliki bukti konkret untuk membawa mosi tidak percaya di RUPS esok pagi. Membuktikan bahwa pernikahan Kiara hanyalah manipulasi administratif yang diatur secara sembrono. Di tengah lautan tatapan menghina itu, seluruh urat dan otot di tubuh Bima menegang. Tangan pemuda itu mengepal, sangat-sangat kuat di sisi tubuhnya. Logika dan emosi lelakinya berteriak untuk menghancurkan rahang Kevin detik itu juga. Kuku-kukunya menancap begitu dalam ke telapak tangannya sendiri hingga menembus kulit, meneteskan darah segar yang mengalir pelan namun pasti di sela-sela jarinya, menodai lantai marmer yang putih bersih. Harga diriku, kehormatanku sebagai laki-laki, diinjak-injak sampai hancur tak bersisa. Batin Bima menjerit pedih. Namun,
Tepat di detik ketika amarahnya nyaris meluap melewati ambang batas kesadaran, kepalanya mendadak dipenuhi oleh visual yang menyayat hati. Bunyi ritmis dari mesin cuci darah yang dingin. Bau disinfektan dan obat rumah sakit yang menyengat paru-paru. Wajah ibunya yang pucat pasi, berjuang menarik napas di ranjang ICU. Serta deretan angka pada tagihan medis yang selalu menunggak dan mencekik lehernya setiap akhir bulan. Bima menelan ludahnya yang kini terasa setajam pecahan kaca yang merobek kerongkongan. Jika ia menuruti egonya dan memukul wajah arogan Kevin saat ini juga, kepemimpinan Kiara akan hancur, kontrak dibatalkan, dan nyawa ibunya tidak akan pernah tertolong. Pengorbanannya selama ini akan menjadi sia-sia belaka. Perlahan, pria muda yang dipenuhi oleh resiliensi luar biasa itu mengendurkan bahunya. Ia menundukkan badannya. Di bawah tatapan mata puluhan elit Jakarta yang tak punya hati, Bima menekuk lututnya ke lantai marmer yang sedingin es. Ia berlutut, menekan harga dirinya hingga ke dasar bumi. Lalu memumut lembaran uang lecek itu satu persatu, dengan tangan yang bergetar hebat, karena menahan amarah yang ditelan paksa. Dari sudut ruangan, napas Kiara tertahan di tenggorokan. Jantungnya bergemuruh liar tak karuan. Wanita itu sejak tadi sudah bersiap menghadapi skenario terburuk. Bersiap melihat Bima mengamuk dan menghancurkan semua rencananya. Namun, melihat pemuda tangguh itu meredam egonya, rela membuang harga dirinya di depan umum hanya demi menutupi sandiwara pernikahan mereka, pertahanan emosional di hati sang CEO goyah. Ada denyut nyilu yang sangat tajam menyergap dadanya. Mata elang sang wanita besi terpaku pada tetesan darah dari kepalan tangan Bima yang membekas di atas lantai. Pria ini memiliki mental baja. Dia rela dihancurkan sejauh ini demi janjinya. Rasa bersalah menampar nurani Kiara. Namun gengsinya sebagai pemimpin tertinggi membelenggu kakinya untuk melangkah maju membela pria itu. Malam harinya, awan mendung yang menggantung sejak sore akhirnya pecah. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah ingin mencuci bersih segala kepalsuan kota itu. Bima duduk sendirian di balkon belakang mansion yang sepi dan gelap, menghadap ke arah kolam renang yang airnya beriak dihantam hujan. Ia menunduk, mengulurkan kedua tangannya di bawah kucuran air keran dari wastafel luar. Air hujan membasahi sebagian kemejanya. Air yang mengalir dari telapak tangannya berubah warna, menjadi kemerahan akibat luka kuku yang ia ciptakan sendiri siang tadi. Bahunya merosot lelah, dadanya sesak, meratapi nasibnya yang kini benar-benar terkurung di dalam sangkar emas penuh duri beracun. Di tengah lamunannya, sebuah aroma parfum mahal yang sangat elegan tercium membelah bau hujan. Bima menoleh perlahan. Kiara berdiri di ambang pintu kaca geser. Wanita itu tidak lagi mengenakan blazer tajamnya. Tidak juga membawa cek belasan miliar atau dokumen kontrak. Di tangannya, hanya ada sebuah kotak peti 3K berwarna putih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa arogansi yang biasanya menyelimuti dirinya, Kiara melangkah mendekat. Ia menarik sebuah kursi rotan dan duduk tepat di sebelah Bima. Dengan gerakan yang ragu namun pasti, wanita itu menarik pergelangan tangan Bima yang kasar, kapalan, dan berdarah. "Nyonya, tidak usah repot-repot, saya bisa mengurusnya sendiri," ucap Bima terkejut. Refleks mencoba menarik tangannya kembali, karena merasa terlalu canggung dengan jarak mereka yang sangat dekat. "Diam!" potong Kiara pendek dengan nada dinginnya yang khas. Namun, sentuhan jemarinya benar-benar bertolak belakang dengan suaranya. Dengan sangat hati-hati, Kiara meneteskan cairan antiseptik pada kapas, membersihkan sisa darah beku, mengoleskan salep penyembuh luka, dan membalut telapak tangan Bima dengan perban putih. Keheningan yang pekat nan magis menyelimuti mereka berdua, diiringi ritme suara rintik hujan malam yang menenangkan. Pada detik itu, tidak ada lagi ketegangan antara majikan dan bawahan. Tidak ada lagi transaksi bisnis miliaran. Yang tersisa hanyalah desiran aneh, yang mendadak membuat rongga dada keduanya terasa sempit. Kiara menunduk, menatap lekat perban yang baru saja ia ikatkan di tangan Bima, lalu bergumam pelan. Suaranya sangat rapuh,
hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Maafkan keluargaku atas kejadian tadi siang, dan terima kasih karena telah bertahan untukku. Bima tertegun. Mulutnya sedikit terbuka. Untuk sesaat, saat melihat raut wajah lelah Kiara dari jarak sedekat ini, ia seolah menembus lorong waktu. Ia tidak lagi melihat sosok CEO tiran yang kejam, melainkan bayangan transparan dari anak perempuan kecil berbaju mewah yang menangis ketakutan di sudut gudang gelap 15 tahun yang lalu. Pertanyaan itu sudah mendesak di ujung lidahnya. Jantung Bima berdegup kencang. Ia baru saja menarik napas panjang, bersiap membuka mulut untuk menanyakan rahasia terbesar tentang keberadaan gelang anyaman di dalam brankas tersebut. Namun, belum sempat satu silabel pun keluar, layar ponsel pintar Kiara yang tergeletak di atas meja kaca tiba-tiba menyala terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan di tengah kegelapan balkon. Sebuah pesan instan masuk dari nomor tak dikenal. Di layarnya, terpampang notifikasi sebuah file rekaman audio yang diiringi takarir berisi ancaman mematikan. Sebuah kiriman anonim yang dalam hitungan detik ke depan akan membakar hangus, meruntuhkan transparansi, dan membunuh rasa percaya yang baru saja mulai tumbuh dengan susah payah di antara mereka berdua. Hujan malam yang mengguyur Jakarta menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang di mansion Menteng. Berhari-hari setelah insiden penghinaan di pesta keluarga itu, eskalasi tekanan dari Dewan Direksi semakin menggila. Rapat maraton, ancaman boikot dari para pemegang saham minoritas, dan grafik saham Aditama Group yang terus menunjukkan tren penurunan akhirnya memakan korban. Kiara, sang wanita besi yang seolah tak tersentuh oleh kelemahan manusiawi, akhirnya tumbang. Tubuhnya menggigil hebat di atas ranjang king size karena demam tinggi yang menyerang tiba-tiba. Wajahnya sepucat kertas, peluh dingin membasahi pelipisnya. Namun, di tengah kondisi fisik yang hancur itu, jemarinya yang gemetar masih bersikeras memegang komputer tablet, menatap deretan angka valuasi dan surel-surel berisi ancaman hukum. Otoritasnya sedang digoyang dari segala arah. Bima yang berdiri di ambang pintu, melihat istri di atas kertasnya itu, memaksakan diri bekerja hingga di ambang batas kewarasan, tak bisa tinggal diam. Ia segera turun, menyelinap ke dapur mewah yang dipenuhi peralatan canggih berbahan stainless steel dari Eropa. Menabaikan pandangan sinis para pelayan mansion, Bima memasak sesuatu yang sangat sederhana, namun syarat akan memori penyembuhan. Semangkuk bubur ayam berkuah kaldu murni, dengan irisan jahe segar, taburan daun bawang, dan lada hitam. Resep rumahan yang persis seperti yang selalu ia buat untuk menjaga kesejahteraan holistik ibunya di rumah kos yang sempit. Dengan hati-hati, Bima mengetuk pintu kamar perlahan dan masuk membawa nampan kayu tersebut. Aroma hangat dari jahe dan kaldu langsung memenuhi udara kamar yang sedingin es. "Saya tidak lapar, bawa keluar makanan itu!" usir Kiara dengan suara serak dan lemah. Matanya masih terpaku keras kepala pada layar tablet. Bima meletakkan nampan itu di atas meja nakas. Ia tidak membujuk layaknya seorang perawat yang lembut, melainkan menggunakan rasionalitas yang selalu dipahami oleh CEO tersebut. "Anda harus makan, Nyonya. Kalau Anda sampai kolaps dan masuk rumah sakit, siapa yang akan membiayai perawatan ibu saya? Saya tidak mau kehilangan investor utama untuk nyawa ibu saya hanya karena Anda enggan membuka mulut." Kata-kata pragmatis, dingin, dan sangat profesional itu justru membuat Kiara terdiam. Wanita itu meletakkan tabletnya dengan wajah kesal, mengalah pada logika bisnis yang dilontarkan Bima. Bima duduk di tepi ranjang, menyodorkan sendok berisi bubur hangat itu ke dekat bibir Kiara yang kering. Dengan enggan, Kiara membuka mulut. Namun, tepat pada detik suapan pertama itu menyentuh lidahnya, wanita itu mendadak kaku bagaikan patung. Matanya melebar sempurna. Aroma jahe yang tajam berpadu dengan kaldu ayam yang murni ini, anehnya langsung memicu sebuah lonjakan memori, menarik paksa kesadarannya mundur, menembus lorong waktu ke-15 tahun lalu. Di sebuah gudang gelap yang lembab, di tengah badai dan kilatan petir, saat ia kelaparan, menggigil, dan ketakutan setengah mati menghadapi ancaman kematian,
Di sanalah ada sebuah tangan kecil yang penuh luka dan gemetar, menyodorkannya sebotol air hangat berisi rebusan jahe sisa, berbisik menenangkannya agar tidak menangis. Sensasi rasa dan kehangatan perlindungan itu identik secara absolut. Rasa hangat yang menjalar di perutnya kini menghancurkan seluruh pertahanan emosional sang CEO yang telah ia bangun belasan tahun lamanya. Tanpa aba-aba, tanpa instruksi logika, air mata menggenang dan tumpah dari pelupuk mata Kiara. Wanita arogan itu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan, menyandarkan keningnya yang panas terbakar demam ke bahu Bima yang lebar. Ia menangis dalam diam, membiarkan bahunya bergetar hebat, menumpahkan segala beban, ketakutan, dan rasa sepi yang mematikan di puncak kekuasaan. Bima mematung seketika. Jantungnya berdebar liar tak karuan. Batas profesionalisme dan hierarki di antara mereka tiba-tiba mengabur menjadi debu. Tangan Bima yang kasar perlahan terangkat, membalas pelukan itu dengan canggung namun protektif. Ia menepuk punggung Kiara perlahan, memberikan rasa aman layaknya yang ia lakukan di malam pertama mereka. Saat Kiara merosot lebih dalam ke pelukannya mencari kenyamanan, ujung jari wanita itu yang terjatuh ke bawah tanpa sengaja menyentuh pergelangan kaki Bima yang terlipat di atas kasur. Terasa sebuah tekstur kasar dari rajutan tali parasut yang usang. Gelang anyaman. Kiara sedikit mengernyit di tengah tangisnya. Jemarinya meraba tekstur itu. Merasa tak asing, seolah benda itu adalah bagian dari jiwanya yang hilang. Namun demam tinggi membuat kepalanya terlalu pusing untuk memproses kepingan puzzle tersebut. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, mereka bukan lagi seorang bos tiran dan kuli gudang, melainkan dua jiwa yang sama-sama lelah, hancur, dan mencari sandaran di tengah badai korporat. Sayangnya, di dunia bisnis yang dipenuhi predator, kehangatan dan rasa percaya adalah komoditas yang paling rapuh. Simpati itu hanya bertahan semalam. Keesokan siangnya, saat Kiara masih beristirahat, Tante Rini datang berkunjung dengan dalih menjenguk keponakannya. Saat Bima dengan sopan membuatkan teh chamomile di ruang makan utama, Tante Rini sengaja menerima sebuah panggilan telepon dengan suara keras, berpura-pura terburu-buru menghadiri rapat darurat, lalu pergi begitu saja, meninggalkan sebuah map merah berstempel konfidensial di atas meja makan. Sebuah kelalaian yang terlalu sempurna untuk disengaja. Insting Bima sebagai pria yang terbiasa hidup keras, membawanya untuk melangkah mendekat dan membuka map tersebut. Matanya membelalak sempurna, membaca deretan kalimat hukum formal yang sangat rumit di atas kertas bermaterai. Itu adalah draft otorisasi hukum dari sebuah anak perusahaan aditama yang sedang diselidiki secara rahasia oleh kepolisian karena dugaan korupsi dan proyek fiktif. Dan di kolom rehabilitas mutlak, serta penanggung jawab akhir, tertulis dengan huruf tebal yang sangat jelas. Suami sah dari Nyonya Kiara Aditama. Darah Bima berdesir sedingin es di kutub. Kertas itu terlepas dan jatuh dari tangannya yang mendadak lemas. Jadi, kehangatan semalam, pelukan yang menguras air mata itu, apakah semua itu hanya manipulasi psikologis tingkat tinggi agar ia luluh dan bersedia mati konyol sebagai tumbal hukum? Laki-laki miskin tanpa kuasa, tanpa uang untuk menyewa pengacara seperti dirinya, memang tameng hidup yang paling sempurna untuk dijebloskan ke penjara menggantikan para eksekutif korup. Hati Bima hancur berkeping-keping. Benih empati dan rasa percaya yang baru saja tumbuh, mati diinjak-injak oleh realitas kejam pengkhianatan. Integritasnya merasa diludahi. Sementara itu, di dalam kamar di lantai atas, Kiara yang sudah merasa lebih segar akhirnya membuka aplikasi pesan di ponselnya. Ia menekan file rekaman audio yang dikirimkan Kevin tepat setelah insiden di balkon malam sebelumnya. Kevin menyisipkan pesan singkat yang mematikan. Buka matamu, Kak. Laki-laki kesayanganmu yang sok pahlawan itu sedang bernegosiasi untuk menjual masa depan perusahaan kita. Jari Kiara gemetar saat menekan tombol play. Dari dalam pengeras suara ponsel pintar itu, terdengar suara bariton berat milik Bima yang sangat khas, tajam, dan jelas,
meskipun diselingi sedikit desis statis seakan direkam secara diam-diam. 5 miliar rupiah. Transfer uang itu ke rekening anonim yang saya berikan, dan saya pastikan seluruh data tender ekspansi Aditama Group beserta kata sandi server utamanya ada di tangan Anda malam ini juga. Mata Kiara memerah menahan amarah dan luka yang menganga lebar. Rekaman itu sebenarnya adalah hasil manipulasi deepfake kelas kakap yang dipesan Kevin dari peretas pasar gelap. Merangkai potongan percakapan Bima saat memohon keringanan biaya pada pihak asuransi rumah sakit. Namun bagi Kiara, seorang wanita yang tumbuh dengan trust issue kronis dan selalu dihantui trauma pengkhianatan orang terdekatnya, rekaman itu adalah vonis mati yang tak terbantahkan. Tepat pada detik itu, pintu kamar terbuka. Bima melangkah masuk. Tatapan pria itu tak lagi sehangat semalam. Matanya sedingin bongkahan es. Rahangnya mengeras setelah membaca dokumen tumbal hukum di meja makan. Keduanya kini saling menatap dalam keheningan yang mencekik. Di bawah satu atap yang sama, berjarak tak lebih dari 2 meter, namun mereka dipisahkan oleh jurang manipulasi yang dirancang sangat brutal oleh pihak ketiga. Satu pihak merasa muak karena dijadikan tumbal penjara. Pihak yang lain merasa jijik karena dikhianati demi uang 5 miliar. Malam itu, tanpa ada ruang untuk klarifikasi dan tabayun, mereka tidur saling memunggungi dalam kebisuan yang sangat menyiksa. Membiarkan ego dan asumsi memenangkan pertempuran. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa badai yang sesungguhnya sedang menghitung mundur untuk meluluh lantakkan segalanya. Tepat pukul 2 dini hari, layar ponsel Kiara menyala terang dalam gelap, diiringi dering telepon darurat dari Kepala Divisi Keamanan IT Aditama. Kiara mengangkatnya dengan firasat buruk yang memuncak. Sedetik kemudian, wajahnya berubah seputih kapas. "Nyonya Direktur?" Suara di seberang sana terdengar panik dan putus asa. "Data tender vital kita untuk proyek raksasa di Dubai baru saja diretas dan diunduh secara penuh oleh kompetitor. Dan yang lebih buruk, log sistem keamanan mencatat dengan presisi bahwa akses unduh data tersebut menggunakan kredensial dan kartu identitas milik suami Anda, Bima." Pagi itu, neraka seakan bocor dan menumpahkan apinya tepat di atas gedung pencakar langit Aditama Group. Pasar saham merespons skandal kebocoran data tersebut dengan sangat kejam. Saham perusahaan terjun bebas menampilkan grafik merah darah di semua layar bursa efek. Berita utama televisi dan portal berita daring secara masif menyiarkan kebocoran data tender ekspansi raksasa yang bernilai triliunan rupiah. Dan di tengah pusaran badai korporat yang mematikan itu, ruang tamu Mansion Menteng berubah wujud menjadi ruang interogasi dadakan yang sangat mencekik. Kevin melangkah masuk dengan setelan jas mahalnya, menyembunyikan senyum kemenangan di balik wajah panik yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Di belakangnya, berdiri 2 petugas kepolisian berseragam lengkap dan tim legal senior perusahaan yang tampak tegang. Tante Rini duduk di sofa tunggal berlapis kulit, bersedekap dada sambil memasang wajah prihatin palsu tingkat aktris pemenang Piala Citra. "Bawa dia sekarang juga," perintah Kevin dengan suara lantang. Menunjuk lurus ke arah Bima yang baru saja turun dari lantai 2 dengan wajah kebingungan. "Tunggu dulu, apa-apaan ini?" Bima mengepalkan tangannya, menolak ketika 2 petugas keamanan mansion mencoba memegang lengannya. Kevin mendengus sinis. Ia berjalan menghampiri meja kaca di tengah ruangan dan melemparkan sebuah komputer tablet dengan kasar hingga berderit. "Jangan pura-pura bodoh dan inosen, Bima. Kami punya bukti forensik digitalnya." Rekaman CCTV lorong server utama pada pukul 2 dini hari, log masuk menggunakan kartu akses sementaramu, dan jejak transfer IP address menuju server anonim. Semuanya mengarah mutlak padamu. "Kamu telah menjual data tender masa depan kita ke kompetitor seharga 5 miliar, kan?" Bima terperanjat hebat. Matanya membelalak tak percaya saat ia menunduk menatap layar tablet itu. Memang benar. Di sana terpampang rekaman resolusi tinggi dari sosok pria bertopi dengan postur tubuh yang sangat mirip dengannya, terekam kamera sedang menggesek kartu akses yang bertuliskan namanya. Namun, itu mustahil. Semalam, ia bahkan tidak bisa memejamkan mata,
karena memikirkan dokumen tumbal hukum yang ditinggalkan Tante Rini. Dan ia tetap berada di kamarnya, terpisah jarak antara ranjang dan sofa dari Kiara. "Itu bukan saya, ini rekayasa." Suara bariton Bima menggelegar, mempertahankan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Ia menoleh dengan cepat, menatap tajam ke arah Kiara yang sedari tadi berdiri mematung di dekat pangkal tangga. Wajah CEO wanita itu sepucat mayat yang diangkat dari dasar es. Matanya merah dan membengkak karena kurang tidur, syok berat, dan perasaan dikhianati yang mencabik-cabik hatinya. "Nyonya Kiara," ucap Bima dengan nada memohon yang dipenuhi keputusasaan. "Anda tahu persis bahwa saya semalaman penuh ada di kamar bersama Anda. Saya tidak pernah melangkah keluar selangkah pun. Tolong, katakan pada mereka bahwa ini adalah jebakan untuk menjatuhkan kita." Namun, di kepala Kiara, suara pembelaan Bima justru terdengar seperti gaung kebohongan yang menjijikkan. Yang terus berputar bagai kaset rusak di otaknya adalah voice note laknat semalam. Suara bariton Bima yang dengan dingin menyetujui harga 5 miliar rupiah demi menjual data dan kata sandi server. Ditambah lagi, trauma masa lalunya tentang pengkhianatan orang terdekat, pengkhianatan yang pernah membuatnya disekap di gudang belasan tahun lalu, tiba-tiba bangkit dari kuburnya, mencetik lehernya bak tangan iblis yang tak kasat mata. Napas Kiara mulai tersengal. Rasionalitasnya benar-benar tertutup oleh rasa kecewa yang terlampau dalam. Melihat respon Kiara yang hanya diam dengan tatapan penuh kebencian, Bima menyadari satu hal yang mengerikan. Pikirannya langsung melayang pada draft dokumen hukum yang sengaja ditinggalkan Tante Rini di meja makan kemarin siang. Dokumen berstempel konfidensial yang menjadikan suami sah sebagai penanggung jawab mutlak atas segala tindak kejahatan korporat Aditama. Atau, suara Bima tiba-tiba merendah, bergetar menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Ia menatap mata Kiara dengan rasa sakit yang tak kalah hebat. "Jangan-jangan Anda sendirilah yang sengaja merancang jebakan ini. Anda butuh tumbal hukum untuk menutupi kebusukan manuver perusahaan ini, kan? Jakanya Anda merendahkan diri menikahi orang miskin yang tidak punya backing hukum dan kekuasaan seperti saya, agar saya bisa dibuang ke penjara sebagai kambing hitam." Kalimat Bima yang dipenuhi asumsi menyakitkan itu adalah pelatuk pamungkas yang meledakkan segalanya hari itu. Kiara melangkah maju dengan cepat. Tangannya gemetar hebat, menahan luapan emosi. Plak! Sebuah tamparan yang sangat keras, didorong oleh kebencian dan rasa hancur, mendarat telak di pipi kiri Bima. Suara tamparan itu menggema ke seluruh sudut mansion yang luas, membungkam gumaman semua orang. Wajah Bima terlempar ke samping dengan keras. Sudut bibirnya langsung robek karena hantaman cincin berlian Kiara, meneteskan darah segar yang amis. "Aku memang bodoh karena sempat percaya bahwa kamu memiliki integritas," jerit Kiara histeris. Air mata yang sejak tadi ditahannya mati-matian akhirnya tumpah, merusak riasan mahalnya. Hatinya benar-benar hancur berkeping-keping. "Kukira kamu berbeda dari lintah-lintah serakah di sekitarku. Ternyata kamu sama busuknya, sama manipulatifnya." Dengan gerakan penuh amarah, Kiara berbalik mengambil map berisi kontrak asli pernikahan mereka dari laci meja konsol. Di depan wajah Bima, di hadapan Kevin dan Tante Rini yang tersenyum menang, CEO wanita itu merobek-robek dokumen legal bernilai miliaran rupiah itu menjadi serpihan kecil. Potongan kertas itu ia lemparkan ke udara, berhamburan jatuh bak salju kotor yang melambangkan akhir dari segalanya. "Keluarkan pria ini dari rumahku. Buang semua barang rongsokannya ke jalan," perintah Kiara dengan suara yang bergetar parah, namun syarat akan otoritas absolut. Ia membalikkan badannya, tak sanggup lagi menatap pria yang baru saja berhasil menanamkan benih rasa aman di hatinya, namun menghancurkannya kembali dalam waktu kurang dari 24 jam. "Dan jangan pernah berani menampakkan wajah busukmu di hadapanku lagi. Keluar!" Dua bodyguard berbadan raksasa langsung bergerak mengeksekusi perintah. Mereka menyeret lengan Bima dengan sangat kasar, mengabaikan perlawanan sia-sia dari pemuda kurus itu. Koper kain murahannya, satu-satunya harta benda yang ia bawa dari rumah kos, dilemparkan begitu saja melayang di udara,
melewati gerbang tinggi Mansion Menteng, menyebarkan beberapa helai pakaian usangnya hingga mendarat keras di atas aspal jalanan. Sore itu, langit Jakarta seolah ikut menangis, meratapi tragedi kemanusiaan yang baru saja terjadi. Hujan badai turun dengan sangat ganas. Angin bergemuruh kencang, menenggelamkan ibu kota dalam keputusasaan yang kelam dan mencekam. Bima berjalan gontai, menyeret langkahnya di atas trotoar yang tergenang air keruh. Kemeja putih murahannya telah basah kuyup seluruhnya, melekat erat pada tubuhnya yang kedinginan dan menggigil. Ia baru saja diusir, ditendang keluar dari istana berlapis emas, seperti seekor anjing kurap yang mengidap kudis. Reputasinya telah dihancurkan hingga ke akar. Ancaman penjara atas tuduhan pencurian data korporasi menanti di depan mata, layaknya gilotin. Namun entah mengapa, rasa sakit di hatinya karena dituduh dan ditampar oleh Kiara justru terasa jauh lebih perih dan ngilu daripada darah yang mengering di sudut bibirnya. Di tengah deru hujan yang memekakkan telinga, sebuah getaran terasa di saku celananya. Drep, drep. Ponsel butut dengan layar retak itu menyala redup. Bima merogoh sakunya dengan tangan yang kebas kedinginan. Di layar yang retak itu, terpampang nomor panggilan darurat dari rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tangan Bima seketika gemetar hebat saat ia menekan tombol terima di tengah guyuran hujan lebat. "Halo? Iya, dengan keluarga Ibu Sumiati?" jawab Bima terbata. Suaranya parau karena kedinginan. "Halo Bapak Bima, kami dari bagian administrasi dan keuangan rumah sakit." Suara wanita di seberang sana terdengar sangat formal dan tanpa emosi. "Mohon maaf sebelumnya. Kami harus menginformasikan bahwa tenggat waktu pembayaran untuk biaya cuci darah dan sewa ruang ICU hanya tersisa 48 jam. Jika tidak ada pelunasan sebesar 70 juta rupiah dalam waktu tersebut, sesuai prosedur rumah sakit, terpaksa seluruh alat bantuan medis penopang hidup harus kami cabut." Tut, tut, tut. Sambungan diputus sepihak. Dunia Bima runtuh seketika. Gravitasi seolah menarik tubuhnya 10 kali lipat lebih kuat. Kedua lututnya tak sanggup lagi menopang beban penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Bima jatuh berlutut dengan keras, menghantam genangan air hujan yang kotor di pinggir jalan raya Sudirman yang mulai sepi. Pemuda tangguh yang selama ini memiliki resiliensi luar biasa, yang selalu menelan ludah dan menahan amarah demi kelangsungan hidup ibunya itu, akhirnya pecah berkeping-keping. Pertahanannya hancur total. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, berteriak sejadi-jadinya, menangis meraung melepaskan segala kepedihan di bawah langit mendung yang tak kenal belas kasihan. "Tuhan, kenapa Kau sekejam ini? Jika aku yang salah, hukum aku. Tapi apa salah ibuku, Tuhan? Apa salahku?" Jeritnya putus asa. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru badai. Jeger! Sebuah kilat bercabang berukuran sangat besar menyambar, membelah langit hitam pekat Jakarta dengan cahaya putih yang membutakan. Suara guruh yang memekakkan telinga itu menggelegar dahsyat, dan anehnya, suara itu bagaikan anak kunci yang diputar secara paksa untuk membuka brankas ingatan terdalam di dalam otak Bima. Tiba-tiba, rasa sakit yang teramat sangat menusuk rongga kepalanya, seolah ada ribuan jarum yang menembus tengkoraknya secara bersamaan. Rasa sakit ini jauh lebih hebat dari sensasi denyut nyeri yang ia rasakan saat berdiri di depan brankas Kiara tempo hari. Bima memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berguling menahan sakit di aspal yang basah dan dingin. Dalam sepersekian detik, pintu amnesianya jebol. Potongan-potongan memori traumatis yang hancur dan terkubur rapat selama 15 tahun, lalu berhamburan masuk, menerjang kesadarannya seperti ombak tsunami yang tak terbendung. Sebuah gudang kosong dan terbengkalai di pinggiran kota antah berantah. Bau karat besi, debu tebal, dan tanah basah yang menyengat hidung. Kilat menyambar dari celah jendela kayu yang lapuk. Di sana, ada seorang anak perempuan kaya. Pakaiannya adalah seragam sekolah internasional yang mahal, namun telah kotor oleh lumpur. Dia meringkuk, menangis ketakutan dan putus asa di sudut ruangan yang paling gelap. Lalu muncul dirinya sendiri. Bima kecil,
anak jalanan berpakaian lusuh yang tak sengaja ikut tertangkap. Ia merangkak mendekati anak perempuan itu. Mengabaikan rasa takutnya sendiri, ia menyanyikan lagu Nina Bobo kuno dengan suara bergetar. "Jangan takut, jangan menangis. Aku ada di sini bersamamu," bisik Bima kecil menenangkan. Bima kecil melepaskan sebuah gelang anyaman dari tali parasut abu-abu dari pergelangan tangannya. Dengan sisa tenaga, ia memotong paksa gelang itu menjadi 2 bagian menggunakan pecahan kaca jendela. "Pegang setengahnya. Ini jimat pelindung. Selama kita punya ini, kita berdua pasti selamat." Lalu terdengar suara dobrakan keras. Pintu gudang hancur didobrak dari luar. Sekelompok pria dewasa bertato dan membawa senjata tajam masuk dengan beringas. Salah satu pria bertato itu mengayunkan balok kayu besar penuh paku berkarat, mengarah lurus ke kepala anak perempuan malang itu. Tanpa berpikir panjang, Bima kecil melompat ke depan, menjadikan tubuh kurusnya sebagai tameng hidup untuk menutupi tubuh si gadis kecil. Brak! Hantaman keras menghancurkan kepalanya. Darah kental mengalir deras menutupi pandangan Bima kecil. Hal terakhir yang ia dengar adalah jeritan histeris gadis itu memanggil namanya, sebelum dunianya menjadi gelap gulita selamanya. Di tengah guyuran hujan badai masa kini, Bima tiba-tiba berhenti berguling. Ia tersentak duduk dan membuka matanya lebar-lebar dengan napas yang memburu sangat cepat, seolah baru saja tenggelam. Dadanya naik turun dengan ekstrim. Perlahan, ia menunduk, menatap nanar ke arah pergelangan kakinya, ke arah setengah gelang anyaman usang yang kini basah kuyup oleh air hujan. Lalu, kepingan puzzle terakhir terpasang sempurna. Pikirannya langsung melayang pada isi kotak beludru merah di dalam brankas baja di kamar mewah Kiara. Pada ritme lagu Nina Bobo yang menghentikan serangan panik CEO itu. Pada trauma wanita itu terhadap guruh dan petir. Air mata Bima kembali mengalir deras. Kali ini bukan karena keputusasaan, melainkan karena kebenaran absolut yang baru saja menghantam realitasnya. Bibirnya yang berdarah bergetar hebat saat ia akhirnya menyebutkan nama itu dengan kesadaran penuh di tengah badai. Tuhan, Kiara, anak perempuan yang menangis di gudang gelap itu. Gadis kecil yang aku selamatkan dengan nyawaku. Adalah Kiara. Pagi itu, ruang rapat umum pemegang saham RUPS Aditama Group yang berlokasi di lantai 50 gedung pusat terasa sesejuk lemari es pendingin mayat. Namun, hawa ketegangan di dalamnya sanggup membuat siapapun tercekik. Di luar pintu kaca tebal yang dijaga ketat oleh lapis ganda petugas keamanan, kilatan blitz dari puluhan lensa kamera wartawan terus menyambar bak petir, menunggu hasil dari skandal terbesar dekade ini. Di ujung meja bunda raksasa berbahan kayu eboni yang mewah itu, Kiara duduk mematung bagai boneka porselen yang telah kehilangan jiwanya. Kantung matanya menghitam legam, kontras dengan wajahnya yang sepucat salju. Tatapan matanya kosong tak bernyawa, terpaku pada selembar kertas putih di hadapannya. Secara fisik, ia berada di ruangan itu, mendengarkan tuntutan hukum yang menyerangnya. Namun pikirannya tertinggal jauh di luar sana, meratapi pria bermata teduh yang telah ia usir dengan kejam di tengah amukan badai kemarin sore. Di seberang meja, Tante Rini berdiri anggun. Ia mengetuk pelan mikrofon di depannya, lalu memasang raut wajah sedih yang sangat manipulatif, seolah ia adalah pahlawan yang terpaksa mengambil keputusan berat demi menyelamatkan kapal yang karam. Bapak dan Ibu pemegang saham yang terhormat, suara Tante Rini bergema di seluruh ruangan dengan intonasi dramatis. Dengan hati yang sangat berat, melihat skandal masif pembocoran data tender oleh suami sah Nyonya Kiara yang merugikan perusahaan triliunan rupiah, serta mempertimbangkan kondisi mental keponakan saya yang secara klinis terbukti tidak lagi stabil untuk memimpin, maka Dewan Direksi secara aklamasi sepakat untuk menonaktifkan Kiara Aditama dari posisi CEO secara permanen. Mulai detik ini, seluruh hak suara mutlak dan otoritas eksekutif dialihkan kepada saya selaku... Tunggu! Suara bariton yang berat, tajam, dan menggelegar itu tiba-tiba memecah keheningan yang mencekam. Brak!
Pintu ganda berbahan kayu eksolit itu ditendang dari luar hingga terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara memekakkan telinga. Seluruh kepala di dalam ruangan RUPS menoleh serentak bagai dikomando. Bima berdiri tegak di ambang pintu. Pria itu tidak lagi mengenakan kemeja putih basah kuyup yang murahan, dan posturnya sama sekali tidak menunjukkan sisa-sisa keputusasaan. Ia mengenakan kemeja hitam pekat berlengan panjang yang digulung rapi hingga siku. Rahamnya mengeras sekuat baja, dan matanya menyorot tajam, membakar seluruh ruangan bak seekor elang pemangsa yang menemukan targetnya. Di belakang Bima, tidak tanggung-tanggung, masuklah sepasukan polisi siber, lengkap dengan rompi taktis, didampingi oleh seorang pria muda berkacamata tebal yang gemetar ketakutan. Mantan anak magang dari Divisi 1T Internal Aditama, yang kini memegang sebuah laptop militer. Bima, pekik Kevin, melompat dari kursinya dengan wajah yang mendadak berubah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu bangkit dari kubur. Beraninya pria rendahan, kulis sampah sepertimu, menginjakkan kaki kotor di ruangan VVIP ini. Keamanan! Seret pencuri ini ke penjara sekarang juga! Duduk dan tutup mulut busukmu, Kevin. Desis Bima sangat dingin. Suaranya mengandung ancaman laten yang menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Bima melangkah tegap, mengabaikan tatapan syok dari puluhan miliarder di ruangan itu. Ia berjalan melintasi karpet merah, langsung menuju ke meja operator kendali di tengah ruangan, dan melempar sebuah flash disk berwarna perak ke atasnya. Pak Polisi, tolong putar bukti akuntabilitas kita. Mari kita tunjukkan kepada Dewan Direksi yang terhormat ini, siapa pencuri yang sebenarnya. Pria berkacamata dari Divisi 1T itu, dengan tangan gemetar, mencolokkan flash disk tersebut. Dalam hitungan detik, layar proyektor raksasa di belakang Tante Rini mendadak menyala terang. Namun, bukan grafik penurunan saham yang muncul, melainkan 3 jendela video yang menampilkan fakta-fakta yang menghancurkan nalar. Jendela pertama menampilkan rentetan log server rahasia yang asli dan belum diedit. Jendela kedua memutar rekaman CCTV dari sudut lorong ventilasi yang selama ini tidak diketahui oleh siapapun, kecuali tim teknisi bawah tanah. Dan jendela ketiga memperlihatkan sebuah bukti mutasi rekening lintas negara. Kemarin sore, setelah Nyonya Kiara membuang saya ke jalanan, suara Bima menggema ke seluruh penjuru ruangan. Matanya menatap langsung ke dalam manik mata Kiara yang kini terbelalak tak percaya. Saya tidak menyerah dan mengutuki nasib. Berkat ingatan saya yang kembali, saya menemui kawan lama saya di divisi teknis bangunan ini. Kami meretas balik sistem untuk melacak ulang jejak digital yang kalian hapus. Bima menunjuk ke arah proyektor dengan telunjuk yang masih dibalut perban putih dari Kiara. Rekaman voice note yang menuduh saya itu, hasil analisis spektrogram membuktikan itu adalah deepfake AI tingkat tinggi yang dipesan Kevin dari peretas di dark web, menggunakan potongan suara saya saat memohon tagihan asuransi rumah sakit. Dan pria bertopi di CCTV lorong server itu. Bima menyeringai sinis saat video CCTV itu diperbesar. Dia memang memakai kartu akses yang dicuri dari jaket saya. Tapi perhatikan tatonya. Itu adalah tangan kanan Kevin sendiri. Lutut Kevin gemetar hebat. Tenaganya terkuras habis hingga ia terhempas kembali ke kursinya dengan mulut menganga mencari udara. Bohong! Itu semua adalah fabrikasi dan fitnah! Jerit Tante Rini kalap. Topeng elegannya hancur total. Ia menudingkan jarinya dengan panik ke wajah Bima. Kamu cuma pemuda melarat yang licik. Kamu memanipulasi video itu untuk merampok harta kami. Harta? Bima tertawa, sebuah tawa getir yang dipenuhi kepahitan masa lalu. Ia merogoh bagian dalam jaket kulitnya, lalu mengeluarkan sebuah map coklat tua yang ujung-ujungnya sudah sangat lapuk dimakan ngengat. Bima membanting map berdebu itu tepat di depan hidung Tante Rini di atas meja eboni. Debu tipis beterbangan ke udara. Saya sama sekali tidak peduli pada uang miliaran kalian. Ini adalah berkas investigasi pribadi milik mendiang ayah Nyonya Kiara.
berkas yang beliau sembunyikan dengan sangat rapat di dalam berangkas di arsip gudang lama sebelum beliau tiada. Isinya adalah salinan cetak bukti transfer uang tutup mulut ke sebuah komplotan kriminal lintas daerah, tepat 15 tahun yang lalu. Ruangan RUPS itu mendadak hening. Hening yang sangat mematikan, bagaikan berada di dalam mata badai. Mata Kiara membulat sempurna, hingga rasanya ingin copot. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tangannya bergetar hebat saat ia menjulurkan jari-jarinya untuk menyentuh tepi map coklat lapuk itu. Ya, suara Bima kini merendah, menjadi serak dan sarap akan kepedihan trauma masa lalu. Wanita yang kalian sebut terhormat ini, dialah otak utamanya. Dialah yang membayar komplotan preman untuk menculik Kiara kecil 15 tahun lalu, mengurungnya di gudang gelap, demi menghancurkan mental mendiang ayahnya, agar ia bisa merebut kendali perusahaan saat Aditama Group sedang mengalami krisis. Suara napas tertahan terdengar serentak dari para pemegang saham. Bawa mereka pergi! Tangkap pengkhianat busuk ini sekarang juga! Teriak salah satu komisaris senior berambut putih sambil menggebrak meja dengan murka. Tanpa perlu aba-aba tambahan, Komandan Polisi Siber langsung bergerak maju, memborgol kedua tangan Tante Rini yang mulai histeris dan memaki-maki. Disusul Kevin yang menangis meraung-raung meratapi kejatuhannya. Pintu ruangan dibuka. Kilatan blitz dari ratusan kamera wartawan di luar meledak liar, merekam detik-detik kejatuhan sang rubah betina secara live untuk disiarkan ke seluruh negeri. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehancuran musuh-musuhnya dan sorakan para dewan direksi, dunia Kiara dan Bima seakan melambat, lalu berhenti berputar. Bima menundukkan kepalanya sejenak, memejamkan mata untuk meredam sisa denyut nyeri di pelipis kanannya akibat luka lama yang terpicu kembali. Kepingan ingatannya kini telah utuh tanpa celah sedikit pun. Ia melangkah maju perlahan, sangat perlahan, mengitari meja bundar itu, lalu berhenti tepat di hadapan kursi Kiara. Pria miskin yang selama ini selalu dihina, diinjak harga dirinya, dan dijadikan objek skalabilitas keserakahan, kini berdiri menjulang bagaikan satria yang tak terkalahkan. Ia menatap sang wanita besi yang air matanya sudah mengalir deras membasahi pipi, menghancurkan seluruh riasan mahalnya. Maafkan aku, suara bariton Bima serak, bergetar hebat menahan tangis yang sejak tadi mengganjal di dadanya. Maafkan aku karena baru mengingat semuanya di saat badai. Bima perlahan menekuk lututnya, berjongkok di depan Kiara. Di hadapan puluhan orang paling berkuasa di ruangan itu, Bima tanpa ragu menggulung ujung celana bahan hitamnya hingga ke atas mata kaki, memperlihatkan pergelangan kaki kirinya. Di sana, melingkar setengah gelang anyaman dari tali parasut kumal yang ujungnya terputus kasar. Kiara menutup mulutnya dengan kedua tangan yang bergetar tak terkendali. Napasnya tercekat hebat. Air matanya menderas. Dengan jemari gemetar yang kehilangan tenaganya, Kiara merogoh saku blazernya, mengeluarkan kotak beludru merah kecil yang entah atas dorongan madis apa sengaja ia bawa pagi ini sebagai satu-satunya jimat penenang hatinya. Dengan isakan tertahan, ia mengeluarkan setengah gelang rajut usang miliknya. Bima mengangkat tangannya, mengambil potongan gelang itu dari telapak tangan Kiara yang dingin. Ia menyatukan kedua ujung rajutan yang terputus itu di atas telapak tangannya sendiri. Serat-seratnya bertemu. Pas. Sempurna tanpa celah. Bagaikan benang takdir berdarah yang akhirnya menemukan jalan pulangnya setelah 15 tahun tersesat di dalam kegelapan. Bima mendongak, menatap langsung ke kedalaman mata Kiara yang basah oleh lautan air mata penyesalan. Aku adalah anak jalanan lusuh yang waktu itu menjadikan tubuh kurusnya sebagai tameng untuk melindungimu dari hantaman balok kayu di gudang gelap itu. Dan anak perempuan berseragam sekolah yang selalu menangis ketakutan dalam pelukanku malam itu, ternyata memang benar kamu, Kiara. Bendungan integritas dan pertahanan emosional sang CEO hancur lebur tanpa sisa detik itu juga. Tidak ada lagi wibawa arogan seorang pemimpin triliuner. Tidak ada lagi tembok es yang memisahkan kasta sosial mereka. Kiara menjatuhkan dirinya dari kursi, berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia memeluk leher Bima erat-erat,
menenggelamkan wajah cantiknya di dada bidan pria itu, dan menangis meraung-raung memecah keheningan. Ia menangis layaknya anak kecil yang setelah belasan tahun dihantui mimpi buruk, akhirnya menemukan kembali pahlawan pelindungnya. Maafkan aku, ya Tuhan, maafkan aku karena sudah tidak mempercayaimu. Maafkan aku sudah memusirmu ke jalanan. Isak Kiara dengan suara pilu yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Terima kasih karena kamu tetap kembali untuk menyelamatkanku. Di hadapan seluruh dewan direksi, di bawah sorotan lensa kamera media yang tak henti mengabadikan momen epik tersebut, Kiara tak peduli lagi pada citra dan arogansinya. Ia memundurkan wajahnya, meraih tangan Bima yang kasar, menggenggamnya erat-erat, lalu mengangkat tangan pria itu ke udara tinggi-tinggi. Mulai detik itu, kontrak pernikahan palsu di atas lembaran kertas telah hangus terbakar menjadi abu. Digantikan secara absolut oleh ikatan takdir sejati dan cinta tanpa syarat yang tak akan pernah bisa dibeli, dinilai, atau dihancurkan oleh miliaran rupiah. 3 bulan kemudian, waktu telah menyembuhkan banyak luka. Hujan sore kembali membasahi jalanan Jakarta. Namun, kediaman mewah mansion Menteng itu tak lagi terasa sedingin neraka es yang sunyi. Aroma harum yang merelaksasi jiwa dari semangkuk bubur ayam kampung dengan taburan lada hitam menguar hangat dari arah dapur. Di sana, Ibu Sumiati yang wajahnya sudah kembali merona sehat, usai sukses menjalani operasi transplantasi ginjal, terdengar tertawa hangat bercengkrama dengan para koki sambil menata piring. Di dalam kamar utama di lantai 2, Kiara tertidur pulas dengan wajah yang sangat damai di atas sofa kesayangannya. Lampu ruangan dibiarkan menyala, memancarkan pendar kuning keemasan yang menenangkan hati. Tidak ada lagi tumpukan botol pil obat penenang berserakan di meja nakas. Tidak ada lagi jerit histeris dan ketakutan irasional akan guru petir yang menyambar di luar sana. Bima duduk tenang di sebelahnya. Pria yang kini menjabat sebagai direktur operasional dengan kapabilitas luar biasa itu tersenyum lembut. Ia menarik selimut berbahan kasmir, menyelimuti tubuh istrinya dengan penuh kelembutan. Lalu mendaratkan sebuah kecupan hangat dan panjang di kening wanita itu. Di dinding kamar mereka, tepat di atas ranjang king size, sebuah figura kayu berukir indah digantung dengan rapi. Di dalamnya, sebuah gelang anyaman parasut abu-abu yang telah disambung kembali secara utuh menjadi saksi bisu. Monumen keabadian dari sebuah resiliensi dan cinta yang lahir dari dasar penderitaan. Hikmah, pesan moral dari kisah ini adalah, jangan pernah mengukur nilai dan signifikansi seseorang semata-mata dari pakaian lusuhnya atau status pekerjaannya. Seseorang yang lahir dan ditempa oleh kemiskinan seringkali memiliki integritas dan hati yang jauh lebih kaya daripada miliarder yang dibutakan oleh keserakahan. Dan ingatlah, luka mental dan trauma yang paling dalam tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh delimang harta dan kekuasaan korporat, melainkan hanya bisa dipulihkan oleh rasa aman, keikhlasan, dan kasih sayang tanpa syarat dari sebuah keluarga sejati. Karma itu nyata. Ia mungkin berjalan lambat, tapi ia tidak pernah salah alamat. Nah, sampai di sini berakhirlah perjalanan panjang dan penuh tumpahan emosi antara sang wanita besi Kiara dan pemuda tangguh kita, Bima. Sekarang bayangkan jika Anda yang berada di posisi mereka. Apakah Anda berani bertaruh dan percaya bahwa sebuah pernikahan yang berawal dari kepalsuan, penghinaan brutal, dan kontrak berdarah dingin bisa bertransformasi menjadi cinta sejati yang menyelamatkan nyawa sehebat ini? Dan menurut Anda, apakah keputusan Kiara untuk menghancurkan ego besarnya dan berlutut memohon maaf adalah wujud dari sebuah kekuatan mental, ataukah sebuah proses yang terlalu menyakitkan untuk dilalui? Yuk, luapkan pendapat, opini, dan perasaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kami sangat menantikan diskusi seru dari kalian. Jangan lupa klik like jika kalian menyukai plot twist hari ini. Bagikan link video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita epik yang akan meledakkan emosi kalian di episode berikutnya. Sampai jumpa!